Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sampurasuri. Ramtes. Selamat sore para pemirsa Info 9. Kebetulan saya Andri lagi ada di satu wilayah perkampungan di daerah Cibeber dalam rangka mapai sajalah menyangkut seni, tradisi, dan budaya. Kebetulan kali ini saya akan menyajikan informasi sejarah menyangkut jurus. Maka dari itu saya akan mengenalkan kepada pemirsa semua, khususnya pemirsa pecinta Info 9, akan mengenalkan kepada pupuhu yang ada di tempat ini. Selamat sore, Bah. Selamat sore. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bah. Saya sudah disambut dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan keberkahan semuanya. Ya, Bah. Bisa perkenalkan, Bah, siapa Silakan. apa, Bah? Biasa kalau secara anehnya orang-orang menyebut bah janggot, mungkin disebut bah janggot karena ada janggotnya. Kalau tidak ada janggot mungkin nggak bisa disebut bah janggot ya. Kang Arwi biasanya gitu. Maksud kedatangan sampean tempat yang cukup sederhana di perkampungan seperti mana tadi perangkos dijelaskan, udah dijelasin bahwa mau tahu asal usul dari mana jurus atau kesenian disebut jurus-jurus macam-macam. Di sini ada jurus pencaksilat, ada jurus cimande, ada jurus bermacam-macam. Cuman yang populer di zaman dulu di kampung di sini adalah jurus Al-Maul Husna, yang berpendapat jurus itu mengutarakan atau memajukan lestari para wali-waliullah. Karena yang disebut jurus Al-Maul Husna itu ada tawasul khusus seperti tawasul para nabi, para ulia, yang pokok utamanya yang mempunyai 9 jurus. Makanya 9 jurus ini yang disebutkan Al-Maul Husna. Maksudnya Al-Maul Husna itu ada nama-nama Allah yang 99 dicap di sini di dalam jurus. Jadi ada 9 seperti Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Meliyu, Ya Wakiyu, Ya Wakiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Waliyu, Ya Bakiyu, dan sebagainya. Iya, Bah. Berarti sejarah daripada jurus Asmaul Husna itu udah berapa lama sama Abah dipelajari, Bah? Yang saya dapat dipelajari itu dari umuran 11 tahun. Saya 11 tahun udah bisa jurus Al-Maul Husna, dan nyampe 15 tahun saya bisa mengajarkan sama orang lain. Gitu. Jadi sananya gini, saya belajar dari orang tua. Dari orang tua berguru sama mama yang disebut sudah populer dari Mama Cianjur yang disebut Mama Cilaku. Mama Cilaku di Cianjur. Mama Cilaku mengajarkan bahwa jurus yang 9 ini memerlukan satu fenomena di kalangan para walian Allah, karena bisa mengalahkan musuh-musuh dengan jurus. Tapi jurus ini karena di dalamnya ada kalimat-kalimat yang seperti Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wapiyu, itu tidak sembarangan dipakai seperti pakai sombong, mencelaki orang, hanya terkecuali dengan serangan-serangan musuh aja gitu. Terus, Bah, Abah berarti udah dari dulu belajar jurus Asmaul Husna itu dari turunan-turunan Abah, Bah, ya? Turunan. Dari usia 11 tahun sampai 15 tahun. Sampai 15 tahun. 15 tahun Abah mengajar ke beberapa orang mungkin, Bah, ya? Yang pertama saya dulu di sini, mungkin seorang pemuda yang di seluruh sini hampir 75% belajar jurus Al-Maul Husna. Saya yang pelajari. Tahun berapa itu, Bah? Tahun 95. Bukan. Dari umur 25 tahun. Dari 25 tahun sekarang 48 tahun umur. Berarti tahun berapa ya? Ya sekitar umur 20 tahun. Pas tahun 2000 saya langsung dipanggil ke tempat wilayah yang begitu
banyak pemudanya, di situ banyak permabukan, di situ banyak permaksiatan. Saya sengaja diundang ke tempat situ ke Bandung. Saya bisa mencapai hampir 600 orang. Oh, 600 orang. 600 orang. Melatih itu, Pak. Melatih itu yang pertama pemuda itu mencapai 100, yang pertama 170, udah pada tua 150. Level yang kedua hampir 300 mencapai, terus 200 orang, bahkan sampai 1 tahun saya full itu Di situ ya. di situ. Oh, ya. Cuman yang pertama untuk berlatih pertama 1 hari 1 malam tuh maksudnya gini caranya. Yang kedua langsung ke awal, maksudnya sudah memasuki bilangin karena ini jurus ini harus 9 hari full, tidak boleh putus, tidak boleh putus. Itu kan kalau belajar jurus, Bah, beda nggak dengan silat, dengan debus, asmaul husna itu, Bah? Ya, Dengan kanuragan. makanya gini di sini dijelaskan ada kaitannya dengan jurus-jurus Banten. Ini Jurus Banten. jurus-jurus Banten, jurus-jurus Al-Musnah dikait dengan jurus Banten. Hmm. Katanya konon daripada ulama gini, maksudnya ada seorang tokoh Banten yang mempunyai jurus Banten. Ada juga seorang tokoh Cianjur mempunyai jurus Al Husna. Bukan dari Banten mengadu kekuatan sama Cianjur, bukan, tapi bagaimana untuk mempersatukan jurus ini sebagai jadi Al Husna, begitu. Oh, gitu. Makanya di sini dijelaskan kalau jurus Al Husna di Cianjur yang diajarkan cuman Yahayu, Ya Aliyu, Ya Maliyu. Kalau urus Banten bahasa di sini. Napasnya ditarik bisa 1 dilawan sampai 4, seperti jurus Kamarasa sama jurus 4 potong. Jurus Kamarasa gimana, Pak? Gini, Kamarasa gini. Kamarasa. Kalau Banten di sini, di napasnya begini. Bahkan napasnya juga di waktu berlatih tidak boleh napas sembarangan. Ya ayo. Makanya dikombinasikan antara jurus Cianjur sama jurus Banten. Jadi koordinasi antara jurus Cianjur sama jurus Banten, tapi isi-isinya Al Husna. Kaitannya dengan kesenian ini ada apakah ini ada identik dengan pencaksilat? Satu kemungkinan kalau di dalam jurus ada edit maksudnya jurus pencaksilat kalau seandainya orang udah bisa jurus Al Husna, kalau belajar ilmu seni pencaksilat itu super gampang. Karena kuda-kudanya seperti refleksnya tangan itu sudah terisi. Kan di dalam silat mengajarkan harus kuda-kuda yang tepat, jurus yang tepat. Ini pun juga sama, Al Husna pun juga. Jangan sampaikan ada jurus yang tidak cocok dengan pelajaran-pelajaran yang sudah diajari. Seperti Yahayu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, itu jurus pertama. Yang kedua jurus Kamarasa yang disebut jurus tunduk di sini. Jurus tunduk. Yahayu, Ya Aliyu, tapi 9 jurus bermacam-macam cara, tapi kalimatnya cuma itu doang. Itu perbedaan dengan jeblak gimana? Sama, jeblak itu katanya orang Sunda. Kata orang Sunda disebut jeblak gitu. Makanya disebut jeblak itu bagaimana kalau seandainya kita diserang musuh cukup dengan menahan napas saja, tetapi tidak bisa dipergunakan semisalkan orang itu tidak mempunyai nafsu. Makanya ilmu ini bukan untuk main-main, tapi untuk menyerang, untuk menangkis serangan hawa-hawa nafsu seperti orang-orang yang mau mencelakai kita gitu. Kalau dengan debus bedanya apa, Pak? Beda debusnya gini, kalau seandainya debus itu mencapaikan satu kekuatan seperti kekuatan anti golok, seperti babi runcing. Cuman kelebihan di sini ini sama golok sama pukulan tidak nyampe. Oh, jadi nggak usah kena juga. Nggak kena. Cuman gitu ya. Kalau debus kan harus nyampe. Cuman perbedaan gitu aja gitu. Terus, Bah, riwayat Asmaul Husna itu sendiri ada sangkut paut dengan Pangeran Mama Pangampun Cianjur nggak, Pak, itu, Pak? Kalau memang sangkutan dengan Pangampun Cianjur itu karena mungkin berabad-abad ratusan tahun, tapi guru mengadakan bahwa udah aja lah, kita nggak usah cari-cari yang susah-susah, bahwa yang disebut Pangeran Pangampun Cianjur adalah bupati dulunya, katanya gitu. Seorang bupati yang disebut Bupati Cikundul, disebutkan Mama Pangampun Cianjur. Jadi Pangampun Cianjur karena Bapak Pangampun Cianjur itu
seorang bupati dulunya, Raden Arya Nota Cipundul, itu karena datang dari Cirebon utusan, makanya ada ini kaitannya dengan jurus-jurus yang datangnya dari luar, dari Cirebon yang membawa ke daerah Cianjur. Makanya ini ada yang disebutkan tawasul dengan memakai kalimat-kalimat kepada pengampun Cianjur. Makanya jadi di Cianjur itu cuman sangat populer Alamah Husna itu. Di Cianjur sangat populer di kalangan-kalangan, apalagi kalangan santri, kalangan-kalangan para kiai. Itu sekarang nih yang sekarang udah modern kayak gini, apakah masih ada santri-santri abah yang belajar ke abah? Kalau seandainya di sini kebanyakan yang mau belajar Alamah Husna itu sebelum tanggal 9, tanggal 1 Mulud, karena kemauannya 14 Mulud itu langsung diisi dengan mandi, dengan tawasul supaya lebih makbul, katanya gitu. Sampai sekarang masih ada masih banyak mau belajar, bahkan diantaranya silakan belajar dulu di madrasah, silakan caranya gini, wiridnya begini, kalimat masih ada, cuma di sini aja, gak terlalu zaman dulu. Kalau zaman dulu kan dari sana dari sini banyak. Sekarang cuman orang-orang di sini aja gitu, anak-anak. Bisa sama abah peragakan dari jurus 1 sampai jurus 9, bah? Coba Bisa. asmanya, bah, silakan. Yang pertama jurus Kamarasa itu, bah, ya? Kamarasa, ya Hayu, ya Aliyu, ya Mali dan sebagainya. Dua yang jurus kedua, jurus tendet panggilan kuasa seperti ini. Ya Hayu, ya Aliyu. Makanya ada rahasia di sini. Kalaupun dia nggak mungkuk, itu nggak jadi. Makanya harus pas. Makanya satu hari malam itu harus latihan supaya longgar ini, supaya nggak sakit gitu. Yang ketiga jus 2 jeblak. Yang ini yang disebutkan jus jeblak, yang padahal mah yang ketiga itu. Yang gitu. Ya, makanya kalau misalkan ada datang cukup aja. Udah aja gitu. Makanya kalau misalkan mau dites udah beres Alamah Husna, langsung dites. Yang pakai kebanyakan jus yang ketiga jeblak. Gitu. Yang keempat jurus 4 potong. Maksudnya gini, maksudnya spesialis 4 potong itu untuk mematahkan serangan-serangan seperti golok. Kalau seandainya kita diserang sama golok, cukup yang pakai 4 potong. Yang disebut 4 potong. 5 jurus 4 potong, genap jurus 7. Seperti jurus yang larang, seperti jurus itu jangan digunakan. Seperti jurus colok. Ini seperti gini aja gitu, peragaannya seperti jurus colok. Tapi sama-sama aja dengan ya Hayu, ya Aliyu, yang maksudnya kata guru, kalau seandainya kita kepepet, misalkan ada musuh untuk menyerang kita, kalau digunakan jurus itu bisa mati. Kalau biiznillah dengan izin Allah gitu. Yang terakhir jurus jujur wujud, yang pertama maksudnya kenapa yang disebut jurus jujur pangeran kaulah, maksudnya jadi kesempurnaan dari 9 jurus itu hanya terkecuali Allah yang mempunyai kekuatan gitu. Makanya di sini ada ketawaduannya. Seperti kita tawasul, setelah kita tawasul kita berlatih pun juga tidak boleh lepas dari wudhu. Semuanya diajari. Yang pertama wudhu, harus punya wudhu. Terus kita bertawasul, sudah bertawasul kita padamkan seperti jangan terlalu terang, takut dilihatin orang, takutnya ada fitnah apa gimana gitu. Nah, tapi kalau seandainya waktu dulu di Bandung sudah populer begini-begini, sudah para tahu bahwa jurus Alamah Husna ini kemanfaatannya besar, tidak ada lagi yang dipadamkan, misalkan lampu, ya udah terang. Bahkan di lapangan bisa jadi, bisa di halaman. Kalau dulu nggak bisa, jam 1 jam 2 dulu nggak boleh berterang, nggak boleh ada yang tahu masyarakat, hanya cuman 9 atau 10 orang atau 11 orang yang mau berlatih aja gitu. Cuman jurus-jurusnya ini disarankan sama guru tidak diperbolehkan misalkan di mana kita digunakan, enggak, cuman kita aja sewaktu kita berlatih diperagakannya cuman gitu doang. Nah, terus harapan abah ke depan, apapun ke pemerintah khususnya ke instansi, harapan abah ke depan menyangkut tradisi ini harus kayak gimana, bah? Harapannya gini, karena ini adalah merupakan satu ibadah, wasilah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya guru berpesan
awas kalau seandainya kita sudah memegang al-maul husna udah bisa, yang pertama kita jaga kesopanan supaya jangan untuk memancing emosi orang lain, berbahasa dengan tutur. Yang ketiga lagi harus kita sembahyang, jangan kita tinggalkan dengan bernapaskan wirid untuk berzikir. Jadi karena apa salahnya metode-metode yang dipelajari sekarang itu untuk memajukan satu akhlakul karimah. Makanya kalau seandainya Cianjur ada sebut Coba marah. gerbang marahama, seandainya kalau gerbang marahama isi-isinya seperti gini lah. Jadi seorang pemuda, seorang em, anak-anak muda yang bagus untuk mencapai alat-alat, kalau dimulai dengan seni semacam gini lebih alangkah baiknya. Makanya harapan saya ke pemerintah supaya dilestarikan, gimana caranya, mungkin ada yang misalkan mau bagaimana sebenarnya saya nggak tahu. Cuman kan sekarang zaman modern, zaman modernnya orang bergeliaran ke sana ke sini sehingga ini terlupakan kalau secara luas, tapi kalau di sini masih rame gitu. Terus Abah sendiri nih, dari Abah sendiri nih, Bang. Apakah siap Abah ke depan bila mana ada kaula muda, remaja ataupun para inohong belajar ilmu ini, apakah Abah siap menurunkan ilmu ini, Bah? Insya Allah kalau seandainya ada yang minat baik dari kalangan masyarakat, baik dari kalangan pemuda atau mau dari kalangan tokoh, alangkah bahagianya kalau seandainya mau belajar. Insya Allah saya pun kapanpun juga mau belajar, insya Allah saya yang akan diajarkan. Bisa sedikit doa penutup dari Abah? Insya Allah mudah-mudahan dengan perjumpaan Bapak datang ke sini ada manfaatnya dan ada keberkahannya. Mudah-mudahan cita-cita baiknya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah yaitu silaturahmi. Sebagai penutup doa, mari kita berdoa. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan waikafil majidah. Amin. Ya Robbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa adimi sultani. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.